Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di kalender Tianyun tahun 470, di Istana Tianyuan sedang terjadi perang yang sangat besar. Sialan, ini adalah pertahanan terbaik Indra Defense. Hanya satu langkah lagi, dan istana itu adalah milik kita. Kalian berusaha kesenangan. Para bawahan orang ini semuanya disetrum dan disambar petir. Orang ini adalah Emperor Tianyun. Ayo, jangan hentikan formasi Indra. Anjing sialan, kalian semua gak lebih akan menjadi abu. Membuat kekacauan seperti ini, dan kalian masih berani menyebut diri kalian Tianyun Emperor. Anjing sombong. Apa kalian mau kematian? Dia mengeluarkan naga yang sangat besar. Naga itu terus menghancurkan pasukan musuh. Anak anjing, apa kalian mencoba menaklukkan negaraku, ha? Apa kalian bercanda? Tiba-tiba seseorang datang. Dia berkata, seorang raja mampu menaklukkan dunia. Pengecut sampah. Apa kau ingin menunjukkan dirimu sekarang? Orang ini adalah Kutashan. Aku adalah Raja Naga Sejati. Karena aku diberkati oleh ramalan para dewa. Kau bukan apa-apa selain pelayan rendah yang mengganggu ketertiban. Itu adalah ramalan yang sama yang kau sebutkan, yang telah membawaku ke sini. Kita ditakdirkan untuk bertemu. Diam! Dia terus menyerang Kutashan dan mengeluarkan banyak sekali naga. Tuan Tong Tien, kau sudah melewati batasmu. Dengan mudah Kutashan menahan serangannya. Shu, dan dia menyerang balik. Serangannya sangat kuat. Tidak mungkin. Aku diberkati oleh ramalan. Aku adalah Raja Naga. Aku milik para dewa. Aku adalah yang terpilih. Kau telah menjadi masa lalu. Dengan serangan itu, Raja Naga pun meledak. Dar naga telah habis, dan bintang kerajaan telah jatuh. Angin dan langit telah berubah. Naga akan naik, mengubur masa lalu. Hanya dengan itu, aku akan menyambut masa depan yang baru. Perang pun selesai. Kita sekarang berpindah ke kerajaan Taeyongwan. Tianfu 40 tahun kemudian. Sungai terhubung ke 4 penjuru, dan dindingnya cukup kokoh untuk mengusir serangan. Menghancurkan ratusan negara untuk memerintah sebagai satu. Lakukan apapun yang diperlukan untuk membayar dosa-dosa kalian. Hilangkan pemalsuan untuk menyucikan orang. Membawa perdamaian dengan membunuh iblis. Di dalam kerajaan, seseorang berkata, ini adalah pencapaian untuk dinasti Tianfu yang baru berkembang. Semua pangeran akan memiliki kesempatan untuk menggantikan raja. Jadi kalian harus bersiap untuk membicarakan urusan politik. Jika ada kekeringan sekarang dan tanah korban dilarang, bagaimana cara kalian menenangkan mereka dan juga memecahkan masalah? Orang ini adalah Guru Chou Chilin, pangeran ke-19. Anda yang akan menjawab, betapa bodohnya. Kalau korban gak punya nasi untuk dimakan, mereka bisa makan daging. Orang ini adalah pangeran ke-19, Ku Chen Sa. Dia ditertawai oleh pangeran yang lain. Bodoh. Jika berita ini bocor, itu akan menjadi lelucon abad ini. Di belakang ada seorang wanita. Dalam hatinya, benarkah dia bodoh atau apa dia memiliki sesuatu untuk disembunyikan, sehingga dia sengaja melakukan tindakan bodoh. Wanita ini adalah putri bangsawan Yuan, Lou Pai Yue. Kou Chen Xia, pergi dan berdiri di luar selama 2 jam. Hukumanmu adalah membersihkan dan membereskan barang-barang di perpustakaan selama 3 hari. Baiklah. Saat dia jalan, pangeran lainnya melempar kuas pulpen. Kou Chen Xia menginjaknya dan jatuh. Dalam hati wanita ini, keterampilan bela dirinya terlalu lemah. Jika dia ingin memulai lagi, dia harus menggunakan kekuatannya untuk melakukannya. Ku Chen Xia yang udah berusia 14 tahun telah melewatkan waktu terbaik untuk melatih tubuhnya. Ibunya adalah seorang putri Feng Kuo yang merupakan bagian dari bangsawan macam pastur sebelumnya. Tapi dia melakukan bunuh diri setelah Feng Kuo dimusnahkan. Dia nggak memiliki siapa-siapa untuk berada di istana kekaisaran. Keduanya membenci orang-orang Feng Kuo. Bahkan tidak berbicara tentang memperkuat seni bela dirinya. Akan lebih bagus lagi jika dia bisa memegang hidupnya. Melihatnya, seluruh hidupnya akan seperti itu. Lou Pai Yue, Anda bisa menjawab pertanyaannya. Menurutku, pertama, bunuh pejabat setempat untuk mengurangi dana pasukan gandum untuk menekan warga. Tapi pejabat setempat adalah orang yang bersih. Dengan menggunakan namanya sendiri,
dia bilang dia wakil rakyat, pejabat korup. Jika warga kelaparan dihasut oleh penguasa ambivalen untuk melakukan kerusuhan, maka akan terjadi pembunuhan yang gak terhitung jumlahnya. Ketika kakakku pergi ke Yingzhou selama bencana, desa-desa terbakar dan asap di mana-mana. Jika bukan karena dia yang membunuh pejabat setempat dan gak ketinggalan warga yang rusuh, dia gak akan bisa menenangkan hati warga lain. Dan hanya akan ada lebih banyak korban pada akhirnya. Sangat berpengetahuan. Gak heran Anda putri dari Yuan Kuo. Namun Anda harus ingat untuk memprioritaskan orang terlebih dahulu. Baik, pindah ke taktik perang. Dalam hati Guru Chou, dia hanya wanita biasa. Tapi dia telah menunjukkan sifat berkuasa dari nada memerintah yang kuat. Gak heran Kaisar Tianfu sangat menyukainya. Ayahnya adalah kultivator peringkat surgawi dari keluarga Kuo Yuan Kuo. Dan kakaknya juga memiliki Wuling dan Weiling berperingkat. Oh, berarti kakaknya mungkin punya almas berarti ya. Kekuatan keluarga lo sangat hebat. Dan nama panggilan mereka di pengadilan adalah Lou Pancao. Dengan kekuatan itu, kau bisa dengan mudah menekan pangeran biasa 3 kali lipat. Selanjutnya, aturan praktis untuk taktik perang. Gak ada yang pasti dalam perang. Dan kalian harus selalu memiliki rencana kedua. Lalu kelas penuh berakhir. Dan Lou Paiyue sedang berlatih. Tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dengan cepat, dia bersiap-siap untuk menyerang. Luar biasa, luar biasa. Paiyue, tangan Tuhanmu itu tampak sangat biasa, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya sangat hebat. Teruslah berlatih sampai kau mencapai tingkat master bela diri. Orang ini adalah putra pejabat tinggi untuk pelayanan perang, Ro Wei. Anda menyanjung saya, saudara Ro. Tingkat master gak jauh berbeda dengan tingkat fana. Hanya ketika alam tahu tercapai, itu menjadi jalan kebenaran. Sunue Qingmu diwariskan secara pribadi dari kaisar kepadamu. Yang dibuat oleh gadis kuno itu adalah keterampilan legendaris. Dibandingkan dengan Mong He Chueku, perbedaannya terlalu besar. Ini mereka masih ngomongin skill ya. Tapi karena kita belum tahu bentukan skillnya gimana ya, untuk sekarang kita pakai nama dulu. Saudara Ro, Anda terlalu rendah hati. Orang ini adalah putra jenderal dari kota pinggiran Hoyong. Rowe berkata, secara alami, seni bela diriku gak cocok denganmu, saudara Hou. Hoyong merespon, apa yang Paiyue katakan benar. Gak peduli seberapa kuat seni bela diri kita masih setara dengan tingkat kematian. Perhatikan pangeran ketujuh. Pangeran ketujuh telah menembus alam Tao dan dia sekarang telah menjadi penguasa 8 bentuk. Dia akan berlatih sampai dia memiliki tubuh giok surgawi. Di antara semua pangeran, hanya ada 4 yang telah menembus alam Tao. Tetapi ada beberapa yang gak pernah bisa menembus alam Tao dalam seluruh hidup mereka. Ibu pangeran ketujuh adalah ratu resmi. Gak heran ada begitu banyak keajaiban. Siapa yang tahu berapa banyak kultivator yang sangat terampil mengajar dia untuk mencapai tingkat itu. Tentu saja ada pangeran ke-19 yang gak punya kekuatan dan juga keterampilan. Seluruh hidupnya gak ada gunanya. Terima kasih kepada pangeran ke-9. 5 tahun yang lalu, satu pukulannya membuat pangeran ke-19 menjadi bodoh. Gak hanya itu, pangeran ke-10 memungkinkan orang lain untuk mengurangi tunjangan bulanan pangeran ke-19 dan juga mengurangi obatnya yang berharga, membuat mustahil baginya untuk melakukan sesuatu dengan benar. Pangeran 19 emang benar-benar bodoh atau dia hanya berpura-pura? Di panel ini terlihat pangeran ke-19 atau Ku Chensha sedang mengejar belalang. Nah, ketangkap kau. Tapi saat dia menangkapnya, dia memegang sepatu seseorang. Saudara ke-19, sambutanmu terlalu bodoh seperti biasanya. Orang ini adalah pangeran ke-10, Ku Chensha. Ini sebutannya sama, tapi yang satu pakai CH, satu lagi pakai ZH. Jadi kayaknya enaknya manggilnya yang pangeran ke-19 tetap bakal Ku Chensha, tapi yang pangeran ke-10 Ku Sensha. Jadi biar kalian bisa ngebedain aja, daripada nanti bingung, dua-duanya Ku Chensha. Itu kalau sebut nama ya. Kalau misalnya emang susah ya sebutnya pangeran aja. Pangeran ke-10, pangeran ke-19. Sepatuku kotor karenamu. Biarkan saya membersihkannya, saudara ke-10. Kenapa kau harus membersihkannya? Lalu kepalanya diinjak. Bagaimana jika kau biarkan aku melakukannya sendiri? Nah, sudah bersih. Terima kasih. Semua karenamu. Ku Chensha tampak kesal, tapi dia menahannya. Sama-sama, saudara ke-10. Dia pun ditinggal pergi. Ku Chensha pun kembali. Di malam hari, Tuan Muda ke-19, Anda telah merasakan kepahitan yang cukup untuk hari ini. Pangeran ke-10 sudah keterlaluan. Biarkan aja. Tapi Tuan Muda, Departemen Keuangan mengatakan bahwa anggaran bulan ini sedikit ketat. Jadi tunjangan bulan ini akan... Para bajingan itu, mereka menyalahgunakan wewenang mereka hanya karena mereka berpengaruh. Bagaimanapun juga, Anda masih seorang pangeran. Itu nggak masalah. Berada di istana ini, seolah-olah aku berada di tengah-tengah lautan yang kacau. Selama ini aku tetap di sini, itu sudah merupakan sebuah keajaiban. Tuan Muda, saya takut hanya Andalah seorang yang baik hati di istana kekaisaran ini. Orang baik. Kerajaan gak membutuhkan orang baik, tapi membutuhkan sekutu yang kuat. Tuan Muda, jangan terlalu memikirkannya. Anda masih perlu merapikan perpustakaan besok. Anda harus tidur lebih awal. Di istana ini, selain kamarku, hanya ada satu tempat yang gak asing. Aku merasakan perasaan yang aneh datang dari arah sana. Ku Chensha gak tahu jika dia menginjakan kakinya di perpustakaan hari ini,
nasibnya akan tiba-tiba berubah. Dari semua kaisar yang telah naik tahta, tidak seorang pun yang mengabdikan dirinya untuk tujuan apapun selain memperluas perbatasannya, memamerkan prestasi politik dan militer mereka. Ada begitu banyak buku, aku rasa aku nggak bisa menyelesaikan semuanya meskipun menggunakan seluruh masa hidupku. Tapi aku takut bahwa di istana kerajaan nggak ada seorang teman selain buku-buku ini yang layak disebut teman. Saat dia memindah-mindahkan buku, dia melihat sebuah kotak kayu. Kenapa kotak kayu yang rusak ini ditempatkan di sini? Ada begitu banyak debu di atasnya. Mungkin aja ada harta karun di dalamnya kan? Kotak ini terlihat antik. Jika benar-benar ada harta karun di dalamnya, itu nggak akan ditaruh di sini. Terus apa yang ada di dalamnya? Tangannya pelan-pelan mendekat. Saat tangannya menyentuhnya, tiba-tiba keluar hembusan angin yang kuat. Karena angin itu dia pun terjatuh. Aduh, kenapa saat aku menyentuh kotak kayu itu, tiba-tiba ada hembusan angin yang membuat dadaku sesak. Tubuhku terasa sakit sekarang. Hah? Kotak itu terjatuh karena hembusan angin tadi. Kotak ini terbuat dari kayu, tertutup rapat, dan gak ada lubang kunci untuk membukanya. Kelihatannya, kotak ini udah di perpustakaan untuk waktu yang lama. Tapi kenapa sampai sekarang gak ada yang menemukannya? Kotak ini memiliki campuran warna hitam dan merah. Juga terlihat sangat polos dan sederhana. Karena itu, aku sangat ingin menyentuhnya. Saat dia menyentuh kotak itu, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Lalu dia langsung melepasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang baru aja terjadi hanyalah ilusi belaka. Ada apa dengan kotak ini? Panas yang kurasakan itu benar-benar terlalu realistis. Bahkan sekarang, tubuhku masih bisa merasakan rasa sakit dari sensasi terbakar itu. Jika aku membukanya dengan paksa, aku mungkin akan mati. Aku gak pernah berpikir bahwa ke perpustakaan untuk membaca buku akan jadi sangat berbahaya. Aku mungkin gak dapat menjamin hidupku. Hidup gak bisa dijamin. Aku telah bertingkah seperti orang gila selama bertahun-tahun hanya untuk bertahan hidup. Jika aku menghadapi kematian lagi, bagaimana aku akan kembali? Sebuah kotak ingin aku menyerah pada takdir. Aku menolak untuk melakukan itu. Aku akan melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Lalu dia menyentuhnya. Kali ini petir. Aduh, ini menyakitkan. Aduh, aku perlu untuk memegang di... ini menyakitkan. Aku gak bisa menahannya lagi. Tidak, aku gak akan menyerah pada takdir. Tiba-tiba dia masuk ke ruang angkasa. Tapi ternyata itu bayangannya aja. Lalu tiba-tiba kotak itu terbuka dan keluar cahaya yang sangat terang. Lalu muncul beberapa tulisan. Emperor Sealing God Technique. Tiba-tiba seseorang berkata, aku telah menunggu 800 tahun lamanya, dan yang aku dapat hanyalah anak yang keras kepala. Dengarkan, mulai hari ini aku akan menjadi tuanmu. Kenapa yang keluar malahan hantu? Jadi kotak ini hanyalah alat yang digunakan untuk menyegel hantu. Bodoh. Aku bukan hantu. Aku adalah dewa penjaga dari teknik God Sealing Son of Heaven. Guru besar dari Son of Heaven. Guru dari Son of Heaven. Benar, aku yang ditunjuk oleh para dewa untuk menjadi guru dari Son of Heaven. Aku bertanya padamu, apa kau tahu siapa Son of Heaven itu? Bukankah Son of Heaven adalah Emperor yang memegang semua kekuasaan kerajaan di bawah surga? Hentikan. Bagi mereka yang berkonspirasi, sama sekali gak penting. Yang bermain di pemerintahan untuk berani menyebut diri mereka Son of Heaven terlalu menggelikan. Son of Heaven adalah orang yang telah menerima kuasa surga, dan karena itu merupakan penjelmaan dari hukum surgawi itu sendiri. Beberapa emperor yang gak bertuhan gak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Kekuatan dari Son of Heaven adalah untuk menciptakan pengikut. Dengan demikian, dia adalah penguasa semua makhluk hidup. Setiap intisari surga dan bumi berada dalam jangkauannya, dan kau dapat membuka Tian He Seal yang membuktikan bahwa kau punya kemampuan untuk menjadi Crown Emperor. Aku menjadi seorang Emperor? Kau pasti bercanda. Aku gak punya kekuatan atau latar belakang yang kuat. Selain itu, aku gak pernah dilatih sejak aku kecil. Bahkan tidak mencapai tingkat Fan Qing. Bahkan gak perlu memikirkan untuk menembus Tao Qing dan menjadi seorang emperor. Tao Qing, kau udah tertidur selama 800 tahun, gak terhubung dengan zaman. Arti Tao Qing adalah seni bela diri yang dimulai dari seorang prajurit sampai mereka mencapai tingkat master guru. Kemudian setelah itu, mereka dapat memasuki Tao, dan itu berlanjut hingga regenerasi anggota tubuh yang terputus. Transformasi semangat primordial di bawah penciptaan kekuatan genesisme sungguh luar biasa fantastis. Tetapi seni bela diriku benar-benar lemah. Bagiku mencapai ranah Tao hanyalah sebuah kemustahilan. Itu sangat lucu. Transformasi Tao 36 ranah. Namun, itu diciptakan oleh Taois kuno dan kelompok immortals yang gak kompeten. Self-deception tingkat kedua. Kalau kau berhasil mempelajari teknik feodal Son of Heaven dari Kaisar Agung, transformasi ranah Tao adalah seperti membandingkan cahaya dari matahari dengan cahaya yang dipancarkan oleh kunang-kunang. Namun mempraktikkan teknik ini jauh lebih berbahaya daripada teknik lain. Ketika kau menyentuh kotaknya, kau merasakan sakit yang hebat dan listrik yang mengalir ke seluruh tubuhmu. Tapi rasa sakit itu gak ada bandingannya dengan apa yang akan kau alami saat melatih teknik Son of Heaven God Sealing. Begitu. Apa kau punya nyali untuk mempelajari teknik itu? Kamu akan melakukan pelatihan yang sangat keras.
Tetapi jika kau sanggup bertahan hidup, kau akan memiliki jalan yang besar di depanmu. Orang normal harus mampu untuk menanggung penderitaan jika mereka mencoba. Ikuti aja alurnya, terima kesulitan yang menghadangmu, dan kau akan merasa jauh lebih baik. Selama dalam masuk konflik dan masalah, orang normal akan memilih untuk menjadi orang biasa. Aku telah memutuskannya. Aku ingin belajar teknik Son of Heaven God Sealing. Ayo, datang padaku. Dengan semua pelatihan yang kau punya, aku gak akan pernah mau dikendalikan lagi. Aku ingin menjadi orang yang mengendalikan nasibku sendiri. Kau punya potensi yang bagus. Di malam hari, mereka pun keluar. Kenapa kita berada di luar bangunan ini? Hari ini bulan purnama, dan kita membutuhkan lingkungan ini untuk melakukannya. Sekarang, ambillah sebuah pisau dan gores tanganmu. Lalu pastikan darah segarmu mengalir keluar. Lakukan aja apa yang aku katakan. Baiklah, aku akan melakukannya. Lalu Kuchen-san mengambil pisau dan langsung merobek tangannya. Darah pun keluar, dan darahnya mengalir ke tanah. Binatang buas yang hidup di hutan berada pada posisi paling ganas saat malam bulan purnama. Sekaranglah saatnya. Dan yang paling mereka sukai adalah darah manusia. Itu akan memancing sifat liar dan agresif mereka. Lalu keluar serigala yang besar. Astaga, sangat besar. Itu serigala yang cukup besar. Bunuh dia. Serigalanya sangat besar. Lalu kemampuan bertarungku cukup rendah. Ada pisau di tanganmu. Apa yang kau takutkan? Hanya dengan ini, sebuah pisau kecil ini. Jika kau bahkan gak punya keberanian untuk melakukan tugas sederhana seperti ini, selama kau hidup, kau akan terus diinjak-injak oleh orang lain. Lalu serigala itu maju, dan serigala itu menyerang Kuchen-san. Serangan pertama berhasil dihindarinya. Sekarang, apa kau akan benar-benar berhadapan dengan kematian? Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Meskipun kau telah bersembunyi dan diganggu selama bertahun-tahun, kamu gak pernah benar-benar menghadapi kematian. Dan tidak benar-benar menghadapi kematian itu hanya akan membuatmu kehilangan semangat bertarungmu. Ditambah, kamu gak akan bisa pergi kemanapun sekarang. Ternyata di belakangnya sebuah tebing. Mempelajari teknik ini pada dasarnya sama dengan pergi ke hulu. Sekarang terserah padamu. Apakah kau akan melawan makhluk ini atau jatuh dari tebing tanpa malu? Jika seseorang bertemu dengan bahaya saat terjepit dan gak berani mengeluarkan pisau, seluruh hidupnya ditakdirkan menjadi kegagalan. Dalam hati Kuchen-san, tunggu, apakah dia mencoba untuk menguji keberanianku? Aku hanya memiliki pisau pendek di tanganku, dan aku yakin aku gak akan bisa mengalahkan serigala ini. Dia hanya mengujiku. Ini hanya ujian. Dia pasti akan datang untuk membantuku di saat terakhir. Serigala itu maju dan berhasil menggigit tangannya. Sakit. Itu sangat sakit sampai ke tulang. Itu menyakitkan seperti hatiku dicabut. Sakit yang menusuk ini. Aku gak pernah merasakan yang sakit ini sebelumnya. Ini sangat sakit sampai mataku menangis. Itu merobek sebagian besar otot dan dagingku. Aku hampir gak sadar kalau aku mati di sini. Ini semua sia-sia. Semuanya berakhir. Kenapa? Dia melihat semua yang terjadi. Kenapa dia nggak membantuku? Bukankah dia di sini untuk membantuku mengubah takdirku? Kenapa dia hanya menonton? Tatapannya sangat dingin. Apa dia nggak pernah berencana untuk membantuku? Bukankah aku yang terpilih? Apa yang sedang terjadi? Lalu serigala itu lompat dan berhasil menahannya. Aku nggak bisa. Aku telah mencapai batasku. Selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Kenapa dia? Dia nggak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Dia akan melihatku mati. Dia akan melihat saat aku dimangsa oleh serigala raksasa ini. Seperti aku dimakan sepotong demi sepotong. Sampai setitik darah pun gak tersisa. Tamat sudah. Aku seharusnya gak mempercayainya. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa aku andalkan. Menghadapi semuanya sendirian gak menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika kamu berada di ambang kematian. Dan orang yang mendukungmu, orang yang kamu percaya, mengkhianatimu. Itu adalah keremehan terakhir yang menghancurkan jiwa manusia. Dan ketika mereka mendekati kematian, kepribadian sejati mereka muncul, mengabaikan semua harapan. Saat kamu akan dibantai, dan juga saat kamu udah kehabisan nafas terakhirmu, serigala itu memutuskan tangan kirinya. Serangan balik. Lalu dia berusaha untuk mengambil pisau kecil itu, dan dengan cepat dia menusuknya. Takdir selalu berada di tanganmu. Kalau kau ingin mengubah takdirmu, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Selalu ingat, apa yang kau rasakan di sini hari ini, takut akan kematian dan juga harapan untuk hidup, itu adalah apa yang memberimu kekuatan untuk bergerak maju. Dan juga serigala besar yang kamu bunuh. Dari mayat serigala itu keluar seperti cahaya hijau. Serigala itu akan menjadi pengorbanan pertama yang Anda persembahkan ke surga. Setiap pengorbanan untuk jimat kekaisaran setara dengan pengorbanan ke surga. Energi kehidupan pengorbanan akan diserap oleh jimat dan diubah menjadi suci surgawi chi. Akhirnya itu akan mengalir ke tubuh. Walaupun metode ini sangat mirip dengan teknik absorpsi duniawi, tapi efeknya lebih dari 100 kali lebih besar. Chi murni surgawi gak hanya dapat meredam dan juga memurnikan tubuh, tetapi itu juga bisa menyembuhkan penyakit, menyembuhkan luka, dan juga meningkatkan kekuatanmu. Itu juga berisi atribut pengorbanan. Semua luka-luka Kuchen-san pun hilang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.